Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rizkyana Ainandika dengan NIM 3430200070. Saya dari kelas 2D BPSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini didokumentasikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar 1 dengan dosen pengampu Ibu Yudina Ismianti, SPD MPD. Halo semuanya, alhamdulillah ya kita dapat berjumpa kembali. Untuk kali ini saya memiliki pembahasan mengenai metode pembelajaran di tingkat sekolah dasar, terutamanya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelumnya perlu kita tahu apa sih yang dinamakan dengan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Nah, dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sendiri memiliki beberapa macam metode seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode penugasan, metode kerja kelompok, metode demonstrasi, kemudian metode karya wisata, kemudian juga metode inquiry dan discovery atau mencari dan menemukan, kemudian juga metode simulasi, metode bermain peran atau role playing, dan yang terakhir adalah metode sosiodrama. Nah, dari beberapa macam metode tersebut, saya akan memaparkan salah satunya, yaitu metode karya wisata. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di video selanjutnya ya, dan ditonton sampai selesai biar kalian tahu apa sih metode karya wisata itu. Oke teman-teman, yang pertama kita mulai dengan pengertiannya ya. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan istilah karya wisata itu apa, dan mungkin kalian juga pernah mengalaminya. Nah, jadi metode karya wisata adalah suatu kegiatan belajar dan mengajar di mana siswa dibawa ke suatu objek di luar kelas untuk mempelajari suatu masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran. Nah, dalam metode karya wisata memiliki kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, apa saja itu kelebihan dan kelemahannya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, untuk kelebihannya sendiri dalam metode pembelajaran karya wisata ini memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, siswa akan memperoleh pengalaman langsung, kemudian juga dapat meningkatkan minat perhatian siswa dalam mempelajari sesuatu, dan yang ketiga, dapat memperkaya serta menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh siswa ketika di dalam kelas. Oke, selanjutnya kita beralih pada kelemahan dari metode pembelajaran karya wisata ini, yang memiliki sekitar 6 poin kelemahan. Yaitu yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan beberapa pihak. Yang kedua yaitu memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. Yang ketiga, dalam karya wisata unsur rekreasi seringkali lebih diprioritaskan daripada tujuan utamanya, sehingga unsur studinya dapat terabaikan. Dan yang keempat, memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik peserta didik ketika di lapangan. Kemudian yang kelima,
untuk melakukan metode ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu memerlukan tanggung jawab dari pengajar atau pendidik dan sekolah untuk kelancaran metode ini dan keselamatan peserta didik, terutama pada karya wisata jangka panjang dan jauh. Baik, untuk yang berikutnya adalah langkah-langkah. Jadi langkah-langkah dalam metode pembelajaran karya wisata adalah seperti yang pertama, menetapkan sasaran yang diprioritaskan sesuai tema kegiatan belajar yang dipilih. Kemudian yang kedua, mengadakan hubungan dan pengenalan terhadap medan sasaran karya wisata. Yang ketiga, menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan saat karya wisata. Kemudian yang keempat, menetapkan tata tertib berkarya wisata. Yang kelima, permintaan izin dan partisipasi orang tua siswa. Dan yang keenam adalah persiapan pendidik di kelas. Jadi teman-teman, metode pembelajaran karya wisata ini dapat dijadikan referensi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, untuk objek karya wisatanya sendiri, misalnya bisa mengunjungi situs-situs sejarah seperti candi, monumen, kemudian juga museum, dan tempat-tempat yang tentunya berhubungan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oh ya, aku hanya mengingatkan bahwa metode ini belum bisa diterapkan karena mengingat masih dalam kondisi masa pandemi. Jadi metode ini bisa diterapkan kembali apabila keadaan sudah kembali normal. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah mendengar penjelasan dari saya? Semoga kalian menjadi tahu ya apa itu metode pembelajaran. Untuk itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.